Jamah dia Tuhan. Dan setiap urapan-Mu mengalir atas hidupnya Tuhan. Dan setiap urapan-Mu mengalir atas ucapannya Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini Yesus. Biarlah kami senantiasa datang dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Dengan kekurangan kami ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Karena kami ingin pertolongan yang daripada Bapa yang baik. Jamah kami Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita saudara yang terkasih. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita kembali. Kita akan menjadi kepada Tuhan lebih dari pemenang. Seperti kata saudara, bahwa kita lebih dari pemenang saat ini. Kita akan menyembah yang sungguh kepada Tuhan. Akan menjadi sungguh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan ini dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jangannya awali pihak kita. Saya akan kasih satu ilustrasi contoh kepada kita seperti ini. Saudara, ada satu malam, sepertinya ada lebah yang datang ke rumah kami, ya kan? Ada lebah yang datang lalu dia berputar-putar di rumah bata ini, di belakang berputar-putar. Lalu anak saya si Michael dengan histeris, ya kan? Karena lebah itu datang seperti itu. Lalu bapaknya datang. Lalu dekat dia, peluk dia, ya kan? Peluk dia di dalam dekapan bapaknya. Lalu dia nggak menjerit lagi, hilang rasa takutnya. Walaupun lebah itu masih ada, lebah itu pergi tidak, masih di situ. Tapi perasaan takutnya tiba-tiba sirna, perasaan khawatirnya sirna. Begitu
datang bapaknya, datang papanya, ya kan, dekat, peluk dia. Saudaraku, ilustrasi ini seperti bisa saya contohkan ke dalam kehidupan pribadi kita, saudaraku. Ketika Bapak Ibu Saudara ada dengan dekapan Allah, ya kan, saudara. Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, ya kan. Saudara ada dekat dengan Tuhan. Saudara dekat dengan Dia. Saudara merasa hidup saudara dipeluk dengan Dia. Akan ada rasa tenang. Akan ada rasa aman. Segala ketakutan hilang. Kekhawatiran hilang. Walaupun di sekitar kita masih berputar-putar masalah. Amin. Di sekitar kita masih ada kekhawatiran. Tantangan hidup masih panjang. Ya kan? Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara, saya bisa pastikan ada perasaan tenang. Amin, Kak Sari? Amin. Ada perasaan tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar seperti apa orang yang dekat dengan Allah. Seperti apa sih orang yang dekat dengan Allah? Saya akan baca bagi kita semua ayat 6. Kita boleh perhatikan sama-sama di kitab kita. Iya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Seperti apa orang yang dekat dengan Allah? Yang pertama adalah mereka yang meletakkan harapannya hanya kepada Allah saja. Katakan amin. Amin. Iya, saudaraku. Mereka yang meletakkan harapannya hanya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Di sanalah harapan kita letakkan. Kalau kita letakkan harapan kita, saudaraku, pada harta kita, pada kekayaan kita, satu hari, saudara, kekayaan akan hilang. Ya kan? Satu hari, saya bilang, kalau kita bangga-banggakan, misalnya keluarga kita bangga-banggakan, satu hari mereka pun akan hilangnya. Tapi ketika saudara dan saya meletakkan harapannya ada pada Tuhan, harapan itu tidak akan pernah kemana-mana karena harapan itu kekal. Saudara, dengan demikian kita akan mendapatkan kedamaian. Saudara, pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Katakan amin. Amin. Pasti. Saudara masih ingat Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku pasti akan diselamatkan. Saudara, ajaran kita agama Kristen selalu ada kata kepastian. Tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada dibilang insya Allah. Ya kan? Percaya kepadaku, kata Tuhan, mudah-mudahan kamu akan selamat. Tidak seperti itu. Percaya kepadaku, pasti kamu akan selamat. Saudaraku, Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saya rindu. Bersama Yesus ada kepastian, Bapak Ibu. Walaupun tantangan goncangan hidup ini semakin berat, ya percayalah saudara, memang dunia akan semakin seperti ini, gak akan lebih baik dunia ini ke depan. Yang kedua adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kehidupan, ayat 7. Di dunia ini, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita hanya bisa andalkan Tuhan sebagai kota benteng. Ya kan? Kalau orang yang berlindung di sana, di kota yang berbenteng kuat, dia akan merasa hidupnya aman, tenang. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan, hanya Kaulah Tuhan, kota benteng, perlindunganku, keselamatanku, ya Tuhan. Yang ketiga adalah mereka yang percaya. Katakan amin. Amin. Saudara boleh baca ayat 9. Nah, ada kata percaya. Kenapa saudara mau dekat? Karena kita percaya. Percaya seperti apa, saudaraku? Apakah kita bilang, aku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sebatas omongan kita saja? Sebatas perkataan kita sajakah kita percaya kepada Tuhan? Jadi kita jangan bilang, aku percaya kepada Tuhan, tapi hidup kita sama sekali tidak mencerminkan kita percaya kepada Tuhan. Kalaupun mungkin waktu itu Tuhan izinkan mereka tetap ada di dalam perapian itu, mereka dengan kompak mengatakan, kami tidak akan menyembah. Saudaraku, saya mau kita seperti mereka.
Kalau ada masalah, kalau sakit, contohnya, Tuhan, aku sakit, contohnya kita sedang sakit. Kalau aku disembuhkan Tuhan, aku akan tetap menyembah Tuhan. Tapi kalau aku pun tidak disembuhkan Tuhan,